Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ulangan 1 ayat 6 dan ayat 7 saudaraku. Ayat 6 sampai ayat 8. Ya. Ulangan 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama saudara kasih ya. Nah, ini saudaraku nasihat Tuhan kepada kita. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikianlah, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke gunung orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arab Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Haleluya. Tuhan sudah memberikan daerah itu kepada saudaraku nenek moyang kita dan juga kepada kita keturunannya. Apa kata firman Tuhan saudaraku di sini? Telah cukup lama kau tinggal di gunung ini. Telah cukup lama kau tinggal di tempat ini. Telah cukup lama kau tinggal dalam keadaan ini. Amin. Haleluya. Sudah cukup lama, kata firman Tuhan. Ya. Sudah cukup lama kau tinggal dalam gaya hidupmu seperti ini, kira-kira seperti itu. Sudah cukup lama kau tinggal dalam ketidaksungguh-sungguhanmu. Sudah cukup lama kau tinggal dalam kemalasanmu. Sudah cukup lama kau tinggal dalam segala, ya saudaraku. Mungkin itu sudah baik, tapi Tuhan gak mau kita di situ terus. Amin. Amin. Mungkin kita sudah diberkati, tapi Tuhan gak mau kita berkat kita sampai di situ. Haleluya. Mungkin kita sudah mengalami perubahan, tapi Tuhan gak mau perubahan kita sampai di situ. Masih luas. Amin. Masih banyak yang disediakan Tuhan bagi kita. Apa dikatakannya? Majulah. Haleluya. Haleluya umat Tuhan. Mari kita semuanya maju. Amin. Berangkatlah. Firman Tuhan berkata saudaraku, artinya tinggalkanlah gaya hidup yang lama. Beranjak dari tempat semula, beranjak dari gaya hidup yang lama, beranjak dari kebiasaan yang lama. Amin saudaraku, pergilah. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini saudaraku ayat 8 dikatakan, ketahuilah. Amin saudara. Tuhan memberitahukan kepada kita sekarang ini. Tuhan mengatakan kepada kita sekarang ini, hai umat Tuhan. Amin. Tuhan bilang ketahuilah. Ya. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Amin saudaraku. Tuhan sudah serahkan negeri itu. Namun saudara kasih, bukan langsung semata-mata ini nah. Tuhan mau juga kita saudara kasih bergerak. Haleluya. Tuhan sudah sediakan banyak berkat untuk kita. Tuhan sudah sediakan banyak mujizat untuk kita. Amin. Tuhan sudah sediakan banyak saudaraku, segala kelimpahan dalam hidup kita. Tapi apa kata Tuhan? Majulah, bangkitlah katanya, ya. Masukilah, dudukilah negeri itu, negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi artinya kalau kita tetap tinggal dalam keadaan kita sekarang ini, dalam posisi kita sekarang ini, dalam kedudukan kita sekarang ini, di tempat kita sekarang ini, saudaraku, maka apapun yang telah disediakan Tuhan tidak bisa kita miliki. Haleluya. Haleluya. Ini saudaraku, kita baru hari Paskah. Amin saudaraku. Yesus berkata di kayu salib, teleo, sudah selesai. Sudah genap segala sesuatu yang perlu untuk hidup kita saat ini, saat yang akan datang. Saudaraku, sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan. Amin.
berkatnya sudah disediakan, mujizat sudah disediakan, kesembuhan sudah disediakan, umur panjang, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, dan banyak lagi sudah disediakan Tuhan. Hanya saudara kasih, kalau kita tetap duduk terus, kalau kita tidak mau bergerak, kalau kita tidak mau maju, kalau kita tidak mau beranjak dari tempat kita, maka saudara kasih, berkat itu nggak sampai kepada kita. Hari ini saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semuanya bangun, amin. Mari kita semuanya maju, amin. Mari semuanya kita bangkit. Kira-kira seperti ini, kepulauan Tanimbar ini sudah diserahkan Tuhan kepadamu. Amin. Haleluya. Kekayaan berkat di kepulauan Tanimbar ini sudah disediakan Tuhan bagimu. Jiwa-jiwa di kepulauan Tanimbar ini, desa-desa di kepulauan Tanimbar ini sudah diserahkan Tuhan bagi kita. Hanya Tuhan bilang, ayo maju. Amin saudaraku. Ayo duduki, masuki negeri itu, masuki tempat itu. Amin. Masuki daerah itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kembali memanggil kita. Amin. Amin saudaraku. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasih, mari saudara-saudaraku, dengarlah panggilan Tuhan hari ini. Jawablah panggilan Tuhan hari ini. Sambutlah panggilan Tuhan hari ini. Terimalah panggilan Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Jangan tinggal diam, amin saudaraku. Jangan tinggal diam, karena kalau kita tinggal diam, kita tidak bisa mendapat apa-apa. Firman Tuhan tadi berkata, saudaraku, ingatlah dahulu apa yang telah kau lakukan. Amin. Ingatlah dahulu apa yang telah kau kerjakan. Ingatlah dahulu apa yang telah kau perbuat bagi Tuhan. Engkau melayani sungguh-sungguh, engkau ibadah sungguh-sungguh, engkau membawa jiwa sungguh-sungguh, engkau datang ibadah sungguh-sungguh, engkau suka rumah Tuhan, engkau suka belajar dari firman Tuhan. Dan hari ini engkau telah begitu dalam jatuh kata firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai ada kita yang celaka karena tidak bertobat. Haleluya. Nah, begitulah saudaraku, Tuhan memanggil Musa. Sampai saat ini Tuhan belum melupakan kita. Amin saudaraku. Kita boleh lupa janji Tuhan, kita boleh lupakan panggilan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan hidup kita. Sama seperti Musa saudara kasih, tadinya dia saudaraku ditinggal di satu istana yang besar, di istana Firaun saudara kasih. Ya, saudara kasih, di istana Firaun itu ya semua orang melayani dia. Apa yang dia mau ada di sana. Tapi hari ini ketika dia lari dari panggilan Tuhan, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dialaminya? Dia selalu pergi di padang gurun. Amin saudaraku. Ya, padang gurun adalah satu tempat di mana tidak enak di sana, panas di sana. Amin saudaraku. Daerah berbatu-batu di sana, capek di sana saudara kasih. Dia harus pergi mengembalakan kambing domba mertuanya. Dia harus pergi mencari rumput saudara kasih. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kali ini Tuhan memanggil Musa. Amin saudaraku. Amin. Dengan saudaraku satu penglihatan yang luar biasa, yaitu melalui semak belukar. Ketika Musa melihat itu saudara kasih, Musa menyeberang. Amin saudaraku. Haleluya. Dia menyeberang. Dan saudara kasih, ketika dia mau sampai ke semak belukar yang terbakar itu saudaraku, malaikat Tuhan berkata saudara kasih dari malaikat Tuhan berkata saudara kasih, dikatakan sendiri, tanggalkan kasutmu Musa. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, apa itu kasut saudara kasih? Yaitu saudaraku sepatu pada zaman dulu, mungkin sendal pada zaman dulu saudara kasih. Ya, sendal itulah yang membawa Musa dari Mesir
saudara kasih ke tanah Midian. Dan sandal itu juga lah yang membawa Musa terus mengembara di padang gurun, mengembalakan kambing domba di padang gurun. Hari ini Tuhan mau, saudara kasih, Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab engkau sedang berdiri di tanah saudaraku, sebab engkau sedang berdiri di tanah perjanjian Tuhan. Amin. Amin, amin, saudara. Amin. Sebab engkau sedang berdiri di tanah, ya, pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya, mungkin selama ini saudara kasih, oh saudaraku, pekerjaan kita membawa kita sampai sekarang ini. Pengetahuan kita membawa kita sampai kita boleh ada sampai saat ini, saudara kasih. Tuhan bilang kepada kita, lepaskan itu semuanya. Amen. Tanggalkan itu semuanya. Sekarang ini kamu berdiri di tanah pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang ini kamu sedang berdiri di tanah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyeberang. Amin, saudaraku. Mari kita menyeberang ke tanah pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita menyeberang, saudaraku, di mana kita kembali bisa bekerja untuk Tuhan. Amin. Dan kalau kita, saudara kasih, bekerja di tanah pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, Musa pada awalnya, saudara kasih, bukanlah siapa-siapa. Amin, saudaraku. Sama seperti kita mungkin juga enggak siapa-siapa. Kita enggak dihargai di mana-mana. Di rukun pun kita enggak dihargai. Di kelurahan, di apa namanya, saudaraku, di RT RW pun kita enggak dihargai. Enggak dikenal pun. Di tengah-tengah keluarga pun mungkin kita enggak dihargai. Enggak ada siapa-siapanya. Apapun yang terjadi, saudaraku, kita nggak pernah dipanggil, kecuali mungkin pekerjaan yang berat-berat sekali, ya kan? Baru mereka ingat, oh di sana ada saudara kita. Nah, kira-kira pekerjaan itu pekerjaan yang nggak baik, ada saudara kita, baru ingat kita. Tapi kalau namanya pekerjaan, acara-acara yang baik, saudaraku, nggak ada yang ingat kita. Nah, begitulah Musa pada waktu itu. Dia seorang pengembara, saudara kasih, di padang gurun. Dia seorang gembala. Dia seorang, saudaraku, pelarian dari Mesir. Amin, saudara. Dia seorang pembunuh, saudara kasih. Tetapi ketika dia berdiri di tanah pekerjaan Tuhan, Tuhan mengubahkan dia dengan begitu luar biasa. Haleluya. Tuhan mengubahkan Musa menjadi satu pemimpin yang besar bagi orang Mesir. Amin. Tuhan mengangkat Musa menjadi seorang pemimpin dengan segala kelemahannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita, saudaraku, mau berdiri dan mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat saudara. Amin. Amin, saudaraku. Amen. Dan kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Amin. Kalau manusia ini, saudaraku, memanggil kita, kalau manusia ini, saudaraku, yang mengangkat kita, dia suka-suka hatinya sama kita. Dia selalu pakai itu untuk menekan kita. Dia selalu pakai itu untuk memperdaya kita. Nah, tapi kalau Tuhan yang memanggil, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, itu adalah satu panggilan yang mulia. Itu artinya kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amen. Dan saudaraku, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, bayangkan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, memilih saudara, memilih saya, saudara kasih, memilih kita semua untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, adalah satu hal yang luar biasa. Amin. Amin, saudaraku. Amen. Di dunia ini, saudaraku, saudara nggak dianggap apa-apa. Di dunia ini, saudaraku, saudara tersingkir, saudara dilupakan, saudara ditiadakan. Tapi Tuhan memanggil saudara untuk satu pekerjaan yang luar biasa. Amen. Oleh sebab itu, sambutlah itu. Amin. Haleluya. Mari saudara kasih, melayanilah. Amin. Bangunlah, amin. Bangkitlah, kembalilah bersemangat. Tuhan yang akan mengangkat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya,
Ketika Tuhan saudaraku menunjukkan, memberikan kembali visinya kepada Musa, saudara kasih, Musa banyak pertanyaan. Sama seperti kita juga mungkin saudaraku. Hari ini firman Tuhan berkata mau melayani. Saudara kasih, kita berkata saudaraku, mau melayani bagaimana? Kita lihat pada diri kita lihat pada saudaraku keadaan kita. Kita lihat kepada pengetahuan kita, pendidikan kita. Saudara kasih, sama seperti Musa ini, dia lihat kelemahan-kelemahan hidupnya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan Musa, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam buku Keluaran dituliskan, saudaraku. Amin, saudaraku. Keluaran 3, saudara kasih. Mari kita buka sebentar, saudaraku. Ya, Keluaran yang ketiga ayat 10, saudara kasih. Inilah yang menjadi sering, saudara kasih, ya, yang kita pertentangkan juga, saudara kasih. Ayatnya yang ke-10, saudara kasih, sampai ayat 11. Keluaran 3, 10, 11, saudaraku. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Amin, saudaraku. Nah, kita baca lagi, saudara kasih, dalam nama. Ada beberapa pertanyaan saudaraku Musa, karena dia memang nggak siap untuk itu. Kan biasa kita begitu, saudaraku. Kalau kita nggak siap dalam satu pekerjaan, banyak kali pertanyaan kita. Bagaimana nanti begini? Bagaimana begini? Bagaimana begini? Kalau orang yang sudah siap, dia nggak perlu tanya lagi. Amin. Amin, saudaraku. Nah, memang Musa ini juga, saudaraku, dia sudah merasa nggak siap lagi, saudara kasih. Walaupun dia tahu sebenarnya dia panggil untuk itu, tapi setelah terbiasa dia dengan gaya hidupnya yang tadinya menjadi pengembala, saudara kasih, lupa dia. Haleluya, haleluya. Tadi dia di Mesir, saudaraku, di apa namanya, saudara, istana Firaun, begitu gagah dia. Ketika orang Mesir memukul orang Israel, langsung dibunuhnya. Gak takut-takut dia, saudara kasih. Langsung dibunuhnya, disembunyikannya mayatnya. Tapi kali ini, saudaraku, dia sudah berubah menjadi seorang penakut. Karena memang, saudaraku, setiap orang yang melari dari panggilan Tuhan, saudaraku, akan berubah. Nah, siapakah api ini, kata firman Tuhan? Mari kita baca lagi, saudara kasih, di dalam ayat yang ke-13. Saudara kasih, ayat 13, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Amin, saudara kasih. Ya, apa yang harus kujawab kepada mereka? Apa yang harus kubilang sama mereka, Tuhan? Siapakah Tuhan itu? Kalau mereka bertanya, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mau kubilang? Dan saudara kasih, yang ketiga dikatakan, saudaraku, bagaimana kalau mereka tidak mau percaya? Haleluya. Bagaimana kalau mereka tidak mau percaya, Tuhan? Nah, ini juga yang sering kita alami, saudara. Bagaimana kalau mereka nggak mau ke gereja? Bagaimana kalau mereka nggak mau didoakan? Bagaimana kalau mereka kudoakan nggak sembuh? Nah, akhirnya, saudaraku, karena kita ragu, bimbang, akhirnya nggak jadi. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Musa juga mengalami itu semuanya. Amin, saudaraku. Dan masih beberapa pertanyaan lagi, saudaraku. Musa berkata, aku tidak mampu, Tuhan, aku tidak bisa, Tuhan. Nah, dan dikatakan lagi, saudaraku, suruhlah orang lain, Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, oh saudaraku, Tuhan punya jawaban atas setiap persoalan kita. Amin. Tuhan punya jawaban atas setiap pertanyaan hidup kita. Amin. Kalau mungkin saudara tanya kepada saya, bagaimana nanti masa depan saya kalau saya melayani Pak Pendeta? Saya pun nggak tahu, karena saya nggak bisa jamin masa depan saudara.
Amin saudara. Amen. Saya tidak bisa jamin masa depan saudara, tapi Tuhan bisa menjamin masa depan. Amin. 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 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan ada kita saudaraku ya yang tidak menyambut panggilan Tuhan. Amin. Walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak kelemahan, di situ tangan Tuhan bekerja. Haleluya. Saat kita saudaraku mengiyakan apa kata panggilan Tuhan, saat kita berjalan ke arah panggilan Tuhan, di situ Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Di situ Tuhan akan mengangkat kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan satu ayat terakhir saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus supaya hati kita teguh. Mari kita baca saudara kasih dalam buku Yosua. Buku Yosua saudara kasih. Buku Yosua 21. Ayatnya yang ke-44 sampai 45. Yosua 21 ayat 44 sampai 45. Haleluya. 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 Nah, mari kita baca firman Tuhan ini dengan semangat Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, sambil renungkan firman Tuhannya, sambil hayati supaya saudaraku firman Tuhan ini boleh menyala dalam hati kita. Amin saudara. Amin. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Haleluya. Memang Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menyambut panggilan Tuhan, akan ada masalah nanti di dalam tengah perjalanan kita. Amin. Amin. Nah, ketika Musa mengiyakan panggilan Tuhan, dia kembali ke Mesir dan keluar masuk saudaraku ke istana Firaun. Sampai akhirnya saudara kasih, ya beberapa tulah karena Firaun mengeraskan hati harus dialami oleh orang Mesir. Dan akhirnya saudaraku Firaun mengizinkan mereka pergi. Tetapi saudaraku, ya di tengah perjalanan saudaraku mereka dikejar kembali. Amin saudara. Sampai saudaraku di sungai, di laut air teberau saudara kasih ya. Nah, itu jadi masalah karena mereka tidak akan bisa menyeberang ke seberang saudara kasih. Namanya laut pasti luas. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di situ bangsa Israel bersungut-sungut, matilah kita, matilah kita. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika saudaraku Musa berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu Musa. Maka firman Tuhan berkata, saudaraku, air terbelah dua. Di saat kita ada persoalan, ada tantangan, karena kita mengikut Tuhan, karena kita menyambut panggilan Tuhan, saudaraku, di situ tangan Tuhan bekerja. Amin. Amin. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Tuhan menunjukkan mujizatnya bagi kita. Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup Amin. kita. Bahkan saudara kasih firman Tuhan di sini mengatakan saudaraku ya, tidak ada seorang pun dari musuhnya. Amin. Tidak seorang pun dari musuh-musuh kita yang bisa bertahan, kata firman Tuhan ya, yang bisa bertahan berdiri menghadapi kita. Amin saudaraku. Semua musuh boleh datang, musuh boleh ada, dan itu pasti ada saudaraku ya. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Supaya kita memperoleh kemenangan. Amin. Tanpa ada pertempuran tidak akan ada kemenangan. Gak mungkin dibilang saudaraku, bule si itu menang. Menang dari mana? Gak ada apa-apa. Siapa lawannya bertanding? Gak ada. Kapan mereka bertanding? Gak ada. Berarti saudaraku, itu bukannya namanya kemenangan. Amin. Amin saudaraku. Kalau namanya menang ada musuhnya, saudara kasih.
barulah dikatakan menang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, adapun musuh itu saudaraku diizinkan Tuhan supaya kita mendapatkan kemenangan. Amin. 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 Dan ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ayat 45 ini saudaraku. Kita ingat ini baik-baik saudaraku. Kita tulis, kita saudaraku ya, hidupkan ini di hati kita. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Amin. 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 Apapun janji Tuhan yang baik bagi kita. Amin saudaraku. Apapun janji Tuhan yang dipandang baik untuk kita, kalau kita menyambut panggilan Tuhan, kalau kita mau ikut menyala kembali, melayani kembali, saudara kasih, yang mengerjakan tugas kita kembali, mengerjakan panggilan kita kembali, maka firman Tuhan ini menjamin dan sudah menjadi kesaksian oleh Yosua kepada orang Israel yang suka sungut-sungut itu. Amin saudaraku. Sama seperti kita suka bersungut-sungut, suka saudara kasih ya, ketika dibilang begini-begini langsung ada jawaban, gak bilang langsung iya, pasti ada alasan. Nah demikianlah orang Israel saudaraku. Yosua bilang, Yosua ingatkan mereka, Yosua saudaraku ya, ingatkan rakyat itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, dikatakannya saudaraku di situ ya, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel, kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Amin. Saya percaya gak semua orang Israel baik saudara kasih ya. Gak semua orang Israel saudaraku seperti Musa ini. Bahkan firman Tuhan menuliskan saudara kasih ya, mereka berbantah-bantah. Saking banyaknya mereka berbantah-bantah saudaraku, Tuhan mengutuk mereka. Maka dikatakan yang ini tidak bisa masuk sampai tanah perjanjian. Tapi begitu pun saudara kasih, karena Tuhan sudah berjanji, maka Bapak Ibu saudara kasih, apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan saudaraku sudah mengucapkan satu janji, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Dia tidak kuasa untuk melanggar janji itu. Amin. Amin saudaraku. Sekalipun kita saudaraku tidak mematuhi apa yang menjadi bagian kita, tapi janjinya itu kerap kali diberikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali sambut panggilan Tuhan. Amin. Mari kita kembali melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali datang ke rumah Tuhan. Amen. Mari kita kembali berbuah untuk Tuhan. Mari kita kembali bersemangat untuk Tuhan. Amin. Amin. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita Haleluya. semuanya. Ada mujizat atas semua persoalan kita. Ada jalan keluar atas semua halangan-halangan hidup